Iya betul. Nah, kalau misalkan tadi kan kita sudah belajar tentang pengertiannya ya Pak, terus habis itu konsep, tujuan, kenapa kita harus melakukan itu. Nah, sekarang apa sih Pak jenis-jenis dari pengendalian hama terpadu gitu, yang termasuk dari pengendalian hama secara terpadu itu apa saja ya Pak? Jadi ada komponen-komponen pengendalian hama terpadu yang harus diterapkan. Itu ada sekitar 7 Mbak Ajeng sama Bu Asti. Yang pertama yaitu pengendalian secara fisik. Jadi bagaimana sih pengendalian secara fisik itu? Jadi kita melakukan lingkungan, mengkondisikan jadi seakan-akan serangga itu tidak nyaman di habitat tersebut, sehingga dia tidak akan mendatangi tanaman tersebut, sehingga tanaman akan aman dari serangan hama. Contohnya ini penggunaan temperatur, kemudian kelembapan, seperti contohnya pengendalian terhadap Bimisia tabasi atau kutu kebul itu seperti itu Bu Asti. Ini berdasarkan hasil riset saya dengan Profesor Narwoto pada beberapa tahun yang lalu, kita menerapkan sprinkle untuk menciptakan kelembapan yang tinggi bagi lingkungan pertanaman kedelai, itu untuk menanggulangi hama Bimisia tabasi. Dengan begitu, maka karena kita menggunakan sprinkle, maka ada semprotan air yang untuk menyiram permukaan tanaman. Dengan begitu seluruh struktur populasi, baik telur, kemudian nimfa maupun imago itu akan terhempas, kemudian mati dengan sendirinya tanpa kita menggunakan pestisida kimia. Kemudian yang kedua Mbak Ajeng, jadi ada pengendalian secara mekanik. Pengendalian mekanik ini yaitu kita mengambil kelompok-kelompok telur atau kelompok larva ataupun nimfa. Contohnya ini seperti pengendalian hama perusak daun, Spodoptera litura, atau yang dikenal oleh hama ulat geraya. Jadi, itu saya anjurkan bahwa petani harus melakukan monitoring. Jadi harus sering datang ke pertanaman pada umur sekitar di atas 3 minggu sampai sekitar 1 bulan. Jadi di situ nanti serangga-serangga tersebut meletakkan telur pada permukaan bawah daun. Nah, dengan begitu, kalau kita katakanlah mendatangi tanaman, itu akan kelihatan kelompok telur itu. Nah, 1 ekor imago itu menghasilkan telur sekitar 3.500 butir. Bayangkan Bu Asti, kalau 3.500 ada 100 ekor betina, nah itu berapa ribu ulat geraya. Nah, itu saya anjurkan untuk mengambil kelompok telur Mbak Ajeng. Jadi secara mekanik itu jauh lebih efektif dibandingkan menggunakan teknologi yang lain, terutama pestisida kimia. Karena apa? Karena pestisida kimia ini tidak bisa mengendalikan stadia telur. Betul. Nah, ini kalau diambil secara mekanik ini akan lebih efektif. Kemudian pengendalian yang lain yaitu cara bercocok tanam. Jadi cara bercocok tanam ini saya menerapkan bagi petani-petani yang ada di Lumajang ini menggunakan mulsa plastik. Jadi mulsa plastik ini tujuannya untuk apa? Jadi untuk menghalau, pertama serangga itu tidak mau meletakkan telur pada permukaan batang tanaman, pakan batang tanaman. Karena apa? Karena mulsa plastik kalau kena sinar matahari, nanti itu akan memantulkan sinar ultravioletnya. Itu akan mempengaruhi antenanya serangga, di mana di situ pusat saraf serangga, sehingga kalau saraf serangga terganggu, jadi serangga itu akan mengalami confuse atau pusing, sehingga dia tidak akan datang ke pertanaman karena mengalami kebingungan seperti itu. Jadi yang bingung itu tidak hanya manusia Bu Asti, serangga pun juga serangga bisa bingung karena, ya Pak. Karena serangga itu yang main itu adalah sarafnya, dan saraf itu ada di antena. Betul. Kemudian tindakan pengendalian yang lainnya yaitu menggunakan varietas tahan. Varietas tahan ini kalau kedelai sudah banyak Bu Asti yang dihasilkan, seperti yang tahan pecah kolong, kemudian yang mempunyai tripom yang banyak, itu terutama untuk hama pengisap. Tapi kalau ubi jalar, ini saya tegaskan di sini, ubi jalar yang sudah dilepas oleh Kementerian Pertanian itu tidak ada yang benar-benar toleran terhadap hama penggerek umbi atau Silas formicarius. Karena hama itu menjadi hama utama dan menjadi
paling ditakuti oleh seluruh petani di jagat raya. Tidak hanya di Indonesia, di jagat raya. Iya, Seluruh betul. sentra-sentra ya, Iya. sentra-sentra ubi jalar, baik di negara Indonesia maupun di negara luar gitu ya. Karena apa? Karena kalau umbi sudah tergerek itu, dia akan pahit, Bu Asti. Iya, Itu betul, kalau sudah pahit. pahit itu mengandung racun. Racunnya itu adalah furanterpen dan komarin. Jadi Komarin, kalau seperti itu, nanti umbinya itu jangan dimakan, Bu Asti. Iya, Karena kalau iya. dimakan, itu pasti akan menyebabkan kanker hati sama kanker payudara. Wah, ilmu Itu ini. bagi kaum ibu. Jadi seperti itu. Jadi Wah. kalau mengonsumsi ubi jalar, Bu Asti, itu Iya. sebenarnya bagus sekali karena dia mengandung beta karotin Iya. sama antosianin. Nah ini kalau Mbak Ajeng ini kan generasi no ya. Generasi no. Jadi saya sarankan untuk mengonsumsi ubi jalar Oh, baik. yang berwarna ungu, yang Oh, mengandung antosianin, iya, termasuk iya, iya. Bu Asti, Iya, betul, yang betul, suka Pak. kesolek, yang seperti itu, karena tidak perlu ke ini, tidak perlu ke Nggak perlu ini ya, ke tempat-tempat sini ini, ya. jadi tidak perlu pedikur, Oke. nggak perlu. Jadi dengan adanya ubi jalar ini bisa istilahnya menghambat fase Penuaan, degeneratif, iya, seperti itu. penuaan Jadi, dini. nanti bisa menangkap menghambat Antioksidan tinggi tadi ya Pak ya, Betul, radikal antioksidan bebas. itu menangkal radikal bebas, Mbak Asti, seperti Makanya itu. orang Jepang, Korea, Cina itu Iya, itu rahasia. kulitnya seperti kulitnya apa? Kulitnya semakin glowing. glowing, ketarik Bu Asti semua. sekarang udah glowing, Bu Ajeng, Mbak Ajeng sudah glowing. Nanti kalau mengonsumsi itu akan semakin glow. Kalau yang Jadi catatan buat saya. betul. Kemudian kalau yang ini yang rambutnya putih gitu, meskipun saya juga ada yang Oke. putih, gitu, itu bisa dihambat menggunakan yang antosianin Oh. yang warna ungu. seperti Iya, itu. iya, iya. Baik. Nah, kalau yang oranye, yang warna umbi, Oh, umbi, itu, ya. Bu Asti, itu mengandung vitamin A yang sangat tinggi, jadi itu memperbaiki kornea Beta karotin, mata. iya, iya, iya. Beta karotin memperbaiki kornea mata. Itu kalau bapak-bapak, kalau seperti Mas Wahid itu jangan sampai banyak mengonsumsi itu. Nanti kalau mengonsumsi itu nanti kornea matanya semakin jelas, semakin gamblang. Kalau melihat cewek cantik dari jauh langsung matanya langsung ini, langsung bersinar. Jadi dari jauh itu bagus sekali. Dan itu yang bagus untuk bagi istilahnya itu yang terapi Mata tadi ya. seperti itu. Wah, Nah, itu selain itu Bu Asti, Iya, jadi iya, iya. yang beta karotin yang vitamin A tadi, karena kaya vitamin A itu bagus untuk mencegah stunting. oh. Itu yang belum Iya, dimengerti belum oleh banyak yang masyarakat tahu. secara umum. Iya, betul, betul, Nah, betul. sekarang ini saya kebetulan diminta tolong oleh Pak Bupati Trenggalek, Pak Muhammad Arifin, karena beliau itu sekarang mengembangkan komoditas ubi jalar yang itu mengandung beta karotin tinggi, sehingga dia ubi jalar tersebut itu salah satunya untuk menangkis atau menghambat stunting, terutama karena kalau masyarakat Trenggalek itu biasanya terkenal karena kurang nutrisi, kurang beta karotin kayak gitu, vitamin A gitu ya. Nanti akan banyak yang stunting, tapi nyatanya tidak. Saya di Trenggalek juga jadi itu sudah dipatahkan. Tapi menurut saya kemarin saya menyampaikan ke Pak Bupati, tidak perlu dirisaukan Pak Bupati, ini bukan masalah itu Pak Yus, tapi karena saya ini ingin mengundang Bu Megawati karena beliau akan saya hadirkan ke sini karena beliau sebagai penasihat Badan Riset Inovasi Nasional. Jadi nanti beliaulah yang akan memproklamirkan kalau beta karotin itu salah satu mencegah stunting. Dan Bu Mega itu sangat alergi kalau bicara dengan stunting. Jadi itu yang perlu digarisbawahi.